Halo kawan, apa kabarmu? Senyum sana, senyum sini, kedipkan matamu, ting ting. Makasih ya, tuh buku udah aku ajak ngaji kali ini. Kalau ada salah nggak apa-apa, karena aku anak hebat, aku anak kuat. Olin, aku nanti mau ngajarin ngaji juga. Pendekatan storytelling, bercerita atau mendongeng dengan alat peraga seperti ini, gitu, boneka-boneka yang lucu, gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Kurniawan dan Ditemani saya Fakih Anissa. kami dari Boyolali, inventor dari metode Jari Bano, inovasi belajar baca dan tulis Al-Quran untuk teman dengar dan teman tuli. Metode Jari Bano dimulai dari tahun 2019. Kala itu saya dan Mbak Fakih bertemu sama anak-anak ya, anak-anak TPA, kita kumpulin jadi satu, terus kita tanya tuh, adik kira-kira belajar huruf hijaiyahnya dari yang mudah sampai yang paling susah ya Mbak ya? Iya. 2019 kita mulai gerak ya, kita mulai betul. bergerak menemukan metodenya dan apa sih keunggulan metode Jari Bano. Yang jelas kita nggak cuma secara kognitif ya Kak Fakih ya, kita berikan, tapi kita juga dari psikomotoriknya anak-anak di samping belajar ngaji, kemudian anak-anak juga belajar macam ini psikomotoriknya. Ini namanya apa? Pre-writing skill yang kita berikan secara cuma-cuma, bisa di-download di mana? Di website kita, duniabano.com. Terus kemudian dari sisi afektifnya lewat dongeng Bano. Terus juga ada psikososial ya, biar anak-anak melalui dongeng Bano bisa berinteraksi, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Di samping itu juga ada satu kegiatan yang sering kita tidak perhatikan dalam anak belajar, yaitu readiness. Dan di sini kita readiness itu ada happy tapping. Coba ceritain ke Fakih, happy tapping itu apa? Jadi happy tapping itu sebuah metode atau cara untuk mengaktifkan learning brain atau otak belajar agar lebih mudah menangkap ilmu yang akan disampaikan oleh guru atau ustadz atau ustadzahnya seperti itu. Metode ngaji Bano bisa digunakan untuk teman tuli. Iya, Atau katanya mungkin seperti yang sering itu. diistilahkan juga tunarungu ya teman-teman ya. Iya. Jadi yang ada gangguan sensorik dengan pendengaran. Jadi teman-teman tuli atau teman-teman div yang sering kita sebut itu bisa juga mengaji. Dan alhamdulillah ya Kak, sudah banyak yang memakai metode Jari Bano ini di Solo, Boyolali sama Klaten. Jadi kalau di total mungkin 200-an teman tuli yang gunain Bano ya. Alhamdulillah. Di 3 kabupaten. Kurang lebih 10 sudah ada yang Al-Quran. Iya. Keren banget. Nah, sehabis ngaji kita ada butterfly hug. Kita ngucapin terima kasih kepada tubuhnya. Jadi anak-anak senang belajar ngajinya. Untuk pameran buku Jari Bano ini sudah di-display di pameran Krenova Boyolali 2023 ini, dan juga kemarin nih di Salatiga. Iya, di Salatiga tanggal 1 sampai 3 September kita mengenalkan kepada para pengunjung untuk mengunjungi stand kami dan juga mengenalkan ya buku ngaji ini. Ternyata banyak juga yang antusias ya, dan juga membeli. Dan alhamdulillah ya Kak Fakih ya, Bano sudah meraih 2 penghargaan sebagai juara 2 di lomba Krenova 2023 Kabupaten Boyolali dari kategori masyarakat umum. Kemudian dapat juara di Subosuka Wono Slaten sebagai juara favorit nomor 2. Alhamdulillah. Nah, rencana kedepannya Bano yang terpenting adalah nanti bagaimana Bano ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi, baik anak-anak, bahkan dewasa. Kemudian juga sangat bermanfaat untuk teman tuli, untuk ngaji. Iya, teman-teman div. Karena apa? Jarang sekali ada yang memperhatikan sama teman-teman tuli. Akses untuk belajar literasi Al-Quran bagi teman tuli itu kan sangat minim. Makanya kita hadir untuk memberikan mereka. Solusi ya. Iya.
Yang pertama, kita harus punya cara pandang atau insight yang beda terhadap suatu inovasi ya. Itu sangat penting sekali. Kita harus bisa ngelihat permasalahan di masyarakat itu apa, terus kemudian kita menemukan jalan keluar. Yang kedua, harus nambahin value pada inovasi kita, Kak. Jadi biar nggak monoton tadi ya. Ya. Terus ketiga, kita sebagai inovator juga harus terus belajar, menambah wawasan, belajar marketing, belajar digital marketingnya juga. Dan terakhir, Kak ya, terus mencoba dan pantang untuk menyerah. Demikian dari Dunia Bano, Boyolali Metal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar podcast Rubrik Himakom, gimana kabar kalian teman-teman? Kembali lagi di podcast Rubrik Himakom bersama aku Septiana Putri Amerwati, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas Boyolali. Nah, seperti biasa, setiap hari Jumat, Himakom akan menemani teman-teman semua, tentunya dengan tema dan topik yang unik dan menarik. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas tema mengenai inspirasi kita, metode Jerry Bano pembelajaran holistik baca tulis Al-Quran untuk teman dengar dan teman tuli. Tema ini sangat spesial karena bagian dari program kita yaitu inspirasi kita, di mana narasumber yang kita undang pastinya akan menginspirasi serta memotivasi teman-teman sekalian. Di sini kita sudah mengundang narasumber kita, Kak Lili Kurniawan, bagian dari Duta Inovasi Boyolali yang mewakili masyarakat sekaligus inventor platform Dunia Bano, di mana Dunia Bano ini merupakan program untuk belajar bersama anak-anak dan teman tuli membaca Al-Quran. Selamat datang Kak Lili, terima kasih telah hadir dalam podcast Rubrik Himakom. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bahagia tentunya. Iya, Terima kasih sudah mengundang teman-teman Himakom baru pertama kali main ke UB. Keren deh. Alhamdulillah. Kemudian untuk program dari komunitas Dunia Bano ini sendiri apa aja sih Kak? Maksudnya dalam Dunia Bano ini terdapat program apa aja untuk memajukan Dunia Bano sendiri Kak di Boyolali? Mungkin kenalan dulu kali ya? Oh iya, maaf Kak, lupa. Baik Kak Lili, saya ulangi sekali lagi ya kalau gitu. Kak Lili ini merupakan duta inovasi di Boyolali, kemudian merupakan inventor dari platform Dunia Bano yang membantu anak-anak khususnya teman tuli untuk mempelajari membaca Al-Quran. Nah, boleh diceritakan mungkin sejarahnya atau mungkin latar belakangnya terbentuk Dunia Bano itu sendiri Kak? Oke. Kak Amar, sejarahnya Dunia Bano panjang ya. Mungkin kalau diceritain nggak cukup sejam ya. Cuman Dunia Bano itu berawal tentang resiliensi sih Kak. Resiliensi itu daya lenting dan spiritual awakening saya sendiri sih, karena ini kan tentang mengaji ya, metode ngaji. Terus aku tuh nyemplung di TPA itu tahun 2001, Islam Time Group Indonesia. Terus kemudian tahun 2007 terus kenal, sebenarnya bukan anak pondok juga sih, anak-anak biasa, anak-anak rumahan. Terus kemudian kenal dengan remaja masjid. Terus kemudian kok kayaknya asik ya sama-sama anak-anak TPA ya, yang lucu-lucu. Kemudian mereka juga bikin kita happy selalu. Terus kemudian ada terbersit, kayaknya aku harus buat buku metode deh gitu, yang mudah, yang asik dan menyenangkan buat anak-anak gitu. Terus kemudian tahun 2014 sempat aku bikin juga sama salah seorang pakar homeschooling dari Salatiga. Kemudian dari 2017 juga iya. Terus kemudian tapi kok bukan metode aku sendiri gitu Kak. Terus kemudian di akhir Desember 2019 ini metode Jerry Bano itu lahir. Gitu ceritanya. Tapi pada waktu itu keburu sakit aku ya, keburu sakit. Covid ya? Bukan sebelum Covid. Aku aja kena sakit, aku harus stres selama 2 tahun. Kemudian kita kan kena itu Covid. Nah disitulah aku timbul, kalau aku nggak buat sesuatu buat anak-anak nih, kalau aku mati mau ninggalin apa sih? Ceritanya gitu.
Terus kemudian aku buat ketemu sama, aku kan ngajar di BLKK Cikopo, desain komunikasi visual. Ketemu sama Kak Mahfud namanya itu. Ketemu sama Kak Mahfud yang beliau dari pondok 12 tahun. Pas nih, klub nih kayaknya bisa rutin gitu. Akhirnya ini deh, buku ini tercipta, ini Dunia Bano. Nah, kenapa sih Bano? Mungkin tanya ya Kak Ambar ya, Bano itu apa sih gitu? Bano itu singkatan dari Bilal, Abizar, Lisa, dan Olin. Itu nama anak? Iya, nama anak-anak. Ini aku bawa si Abizar nih. Jadi ini adalah boneka tangan teman-teman. Jadi bisa dimainin. Jadi anak-anak ketika ngaji itu mereka sangat enjoy kan, nggak takut. Kalau sekarang kan kita ngaji itu takut sama ustadzanya, sama gurunya. Tapi kalau ini dia ngaji sama Bano. Nah, kalau di Bano sendiri kita pakai yang namanya, kalau di psikologi itu kita pakai ini metode modeling learning atau observational learning. Jadi anak-anak itu kalau nanti ngaji itu dia akan melihat ini, melihat tokohnya, kemudian dia akan meniru. Karena semua tokoh itu di Dunia Bano ada cita-cita. Si Bilal itu cita-citanya jadi ustadz karena dia orang pragmatis. Kalau si Abizar ini pengen jadi ini teman-teman pengen jadi pemimpin perusahaan kayak papahnya. Kalau Nisa ini pengen jadi penulis, tapi kalau Olin dia pengen kayak Kak Angga, jadi YouTuber ceritanya gitu. Nah kalau udah kenal ini, kalau anak lihat si Abizar ini, mereka akan attention itu tertarik. Oh besok gede aku mau jadi kayak si Abizar gitu, pengen jadi pengusaha gitu. Habis dia kena attentionnya, dia attention itu dia nyimpen memori tuh. Oh Abizar keren dia nyimpen di memori, kemudian baru dia reproduction. Yaudahlah, memori itu direkord kembali. Yaudah aku besok gede mau jadi apa? Kalau Kak Amber cita-citanya jadi apa? Cita-cita jadi apa aja? Jadi apa aja? Agak bingung kalau ditanya soal cita-cita karena dulunya pengen jadi dokter, cuma karena kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin lebih ke sosialnya aja kan. Nah itu jadi ceritanya teman-teman anak-anak yang ngaji sama Bano itu dia harus punya cita-cita kan sejak kecil. Kan bingung tuh, sering kita ditanya cita-citamu apa ya? Apa ya? Malah kayak orang freeze gitu. Nah itu kalau dari Bano sejak kecil sudah tahu cita-citanya. Besok harus ngapain sih? Iya Kak, jadi kayaknya aku harus belajar mengaji juga. Oke, nanti ketemu sama Abizar ya? Iya, yang satu ini. Oke, gitu ceritanya. Panjang kan? Iya. Lalu dari Bilal, terus Abizar sendiri ada tokohnya yang benar-benar tokoh, maksudnya manusia gitu Kak? Aku kan based on-nya penulis ya. Iya. Jadi semua ada di imajinasi semua. Cuman kalau anak-anak biasanya kan lihatnya upin-ipin. Iya. Kalau anak Boyolali ngaji harus sama Bano dong. Iya. Nah, teman-teman harus ngaji sama Bano. Iya, ngaji kalau ngaji anak Indonesia harus sama Bano. Iya, harus sama Bano. Kalau sama yang lain boleh. Kalau main bola sama upin-ipin, kalau mau jualan durian sama upin-ipin, tapi kalau ngaji sama Bano. Oke, ini sangat menginspirasi kita semua. Jadi kita harus bikin ngajinya lagi ya teman-teman. Okay. Kemudian untuk program dari komunitas Dunia Bano sendiri ini yang mungkin bisa dibilang susah itu apa aja sih Kak? Jadi Bano itu lahir di Bano itu kita establish platform ini di 2022. Kemudian kita satu setengah tahun belakang ini kita lebih fokus ke teman tuli. Ceritanya gitu. Tadi kan ada teman dengar tuh. Nah teman dengar itu adalah kita ini yang bukan teman tuli. Jadi kalau orang sebut kan kita ada yang sebut teman dengar itu teman normal. Iya. Nah harusnya pakai kita teman dengar. Kalau kita nyebut diri kita teman normal berarti yang tuli tidak normal. Iya. Benar. Karena tuli itu keistimewaan dikasih Tuhan. Iya. Jadi kita focusing 1,5 tahun ini kita building sama komunitas ada di Boyolali itu ada Kom Tuboy teman-teman. Ada di Boyolali ada Kom Tuboy, terus kemudian ini jumlahnya 80 teman tuli loh di Boyolali itu banyak kan ya. Kemudian di Klaten itu kita sama di Klaten itu ada anak kecil namanya Revano, asik ngajinya. Terus kemudian kalau kita
ke kota Solo, kita ada di Muslimah Solo. Itu teman tuli juga Pak? Itu teman tuli semua yang ngaji pamitan. Iya. Ikut. Iya. Kita ada teman tuli di 3 kota hampir 250. Dan belum ada platform ngaji yang menyentuh teman tuli. Biasanya pakai braille yang tunanetra. Itu. Jadi platform ini bukan hanya untuk menitik beratkan untuk teman-teman tuli ya, tapi teman dengar sebenarnya juga bisa ikut dalam platform ini. Iya. Jadi sebenarnya ketika aku membuat metode Jaribano ini untuk teman dengar, untuk teman dengar. Tapi karena kan metode Jaribano itu adalah pengelompokan huruf hijaiyah dari yang paling mudah. Jadi 19 Desember itu tahun 2019 tuh aku ngajak anak-anak PPA diskusi tuh. Aku sengaja meneliti ya. Dia coba urutin dia dari huruf alif sampai iya, yang paling mudah diucapkan sampai yang paling sulit mana gitu. Rata-rata semua anak itu bilang mengurutkan kalau maba wafa itu paling mudah huruf gigi, kemudian mana roh, baru huruf-huruf yang ada di tenggorokan. Yang kho itu kan susah ya. Lah itu sejarahnya Jaribano itu dari situ, dari anak-anak TPA. Terus kemudian aku kembangin menjadi metode yang sekarang seperti itu Kak. Terus inovasi dalam pembelajaran sendiri itu yang perkembangan apa aja yang membuat gimana ya program Kak Lil ini tuh berjalan, lalu inspirasinya tuh dari mana ya Pak? Maksudnya kok bisa awalnya dari untuk teman dengar, tapi lalu kemudian jadi untuk teman tuli, kemudian kita bisa belajar bersama mengajinya. Kalau inspirasinya sih, jadi Bano itu kan kalau bicara masalah motivasi ya, iya. Motivasi aku bikin Bano itu karena kita tahu kan, hampir yang tinggal sekarang itu kan, yang ngaji sekarang itu kan generasi Z sama generasi Alpha kan. Mostly jumlahnya itu ada 69 juta orang. Dan kita rata-rata di Indonesia itu ada 84% itu Muslim. Itu yang memotivasi aku buat ini, buat Jaribano itu. Terus kemudian juga aku rasa belum ada metode ngaji yang easy, yang mudah dan dipraktekkan ke TPA-TPA itu gampang. Terus juga aku terinspirasi juga pengen banget itu tadi menyentuh teman-teman disabilitas tuli, inklusinya belum ada. Terus yang terakhir kalau inspirasiku sih karena aku pengen ada pemberdayaan ekonomi untuk ustadz-ustadzah. Jadi sekarang itu kan di tempat-tempat kita ustadzahnya jumlahnya semakin berkurang ya, semakin tua ya. Yeah. Sementara generasi yang generasi Z ini seumuran Kak Ambar itu susah banget yang diajak ke masjid. Iya kan, lebih pengen kuliah gitu. Paling anak-anak teman-teman dari UIN atau dari apa ya yang mereka terjun. Itu sih untuk ya biar guru TK itu berdaya. Gitu Kak, mungkin dari YouTube ini atau live Instagram ini mungkin akan didengar oleh orang-orang ya ibaratnya pemerintah ya, untuk mungkin lebih menghargai guru ngaji di sana ya Kak. Iya. Kita dari dunia Bano itu pengen buat sebuah platform yang memberdayakan guru ngaji, namanya Rumah Ngaji Bano. Jadi dimanapun ustadzah atau guru ngaji di Boyolali bisa mendirikan les privat di rumah. Kemudian ngajinya pakai Bano, mereka nanti bisa memungut SPP terserah mau berapa, mau per bulan 50.000 atau 100.000, tapi untuk mereka sendiri. Ya, atau mungkin akan bisa gratis, tapi dilindungi pemerintah yang mensupport. Boleh. Guru-guru